Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah saat ini kalau kita mau datang menghampiri Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya, kita siapkan hati kita, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Ku sembah Kau Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Haleluya, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Kami bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami datang di hadirat Tuhan. Untuk kami memuji, untuk kami menyembah Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun kami dalam rumah kami masing-masing Tuhan, itu tidak membatasi kuasa-Mu untuk bekerja dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus yang terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami siap memulai ibadah di hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur karena kemurahan Tuhan berlaku kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berdiri dan mau datang kepada Tuhan. Datanglah ke aibnya dengan hati
setiamu padaku, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang. Bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun menerpa, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun menerpa, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun menerpa, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita mau tetap memuji nama Tuhan. Haleluya. Ku memuji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Tak kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setianya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Ku mau puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Tak kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setianya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Tak kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setianya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara mungkin dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam beban yang berat. Panggil nama Yesus. Nama Yesus yang penuh kuasa. Nama Yesus yang memberi jalan keluar. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari
sengsara menimpa keadaanmu. Ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan datang menghampiri kehidupan kita. Kita hanya tinggal percaya saja. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi jawaban. Firman Tuhan yang memberi kekuatan. Kita hanya tinggal percaya saja. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Saat kita tidak lihat jalan Tuhan, tetapi hati kita selalu percaya akan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Seperti pujian yang kami naikkan saat ini ya Tuhan, bahwa hatiku percaya, hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tetap percaya kepada janji-janjimu yang ajaib dalam hidup kami. Pengharapan kami hanya kepadamu ya Yesus. Di saat hari-hari ini dunia semakin terhilang, situasi yang tidak menentu menerpa seluruh kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kepercayaan ini terus kami pegang Tuhan. Kami tetap mengimani bahwa Engkaulah yang terlebih besar dari segalanya. Karena Engkaulah yang mengendalikan seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kami Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu lagi Tuhan. Biarlah kami tetap pegang firman-Mu itu dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu itu yang menguatkan kami, firman-Mu itu yang menuntun jalan hidup kami Tuhan. Supaya semakin hari kami semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hikmat marifat Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup hamba-Mu. Sehingga apapun yang diperkatakan oleh hamba-Mu, itu semua merupakan isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami umat-umat-Mu yang perlu akan firman-Mu Tuhan. Urapan yang sama kami terima juga Tuhan pada saat kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. 1 bulan sudah kita berada di tahun 2021 ini. Kita telah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang 1 bulan ini, dan kita masih juga akan melewati 11 bulan ke depan. Kita belum tahu hal-hal apa saja yang akan terjadi 11 bulan ke depan, tetapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan ada atas hidup orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Hari ini kita akan melihat tema di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengangkat satu tema yang berjudul Tuhan Allahku yang membuat pelitaku bercahaya. Dan mengambil ayat pokok di dalam kitab Mazmur. Pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-29. Mazmur 18 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Satu ayat yang baru kita baca hari ini merupakan ungkapan syukur dari Raja Daud. Ini merupakan luapan sukacita dari seorang raja yang terkenal bangsa Israel, yaitu Raja Daud, di mana dia telah berhasil melewati sebuah jalan yang terjal di dalam hidupnya. Kalau kita melihat yang melatar belakangi
Kenapa Daud mengungkapkan rasa syukur ini kepada Tuhan? Betul-betul dia mengakui bahwa Tuhanlah yang membuat dia bercahaya, yang menyinari kegelapannya. Kalau kita mundur berapa ayat ke belakang di pasalnya yang ke-18 ini, salah satu hal yang menjadi alasan dari seorang Raja Daud, dia berkata, tali-tali maut telah melilit aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Sebelum Daud menjadi raja, dia naik takhta menjadi seorang raja. Kita sudah tahu kisahnya bagaimana Daud tampil heroik ketika dia mengalahkan Goliat. Dan sejak dia mengalahkan Goliat, mulailah di sana muncul sesuatu yang tidak mengenakan bagi seorang raja yang bernama Saul pada waktu itu. Raja yang memerintah, raja Israel yang pertama yaitu Saul. Dan sejak saat itu, Raja Saul beberapa kali ingin membunuh Daud. Dia sudah bertekad dia akan menghabisi Daud. Dan Daud di sini, kalau kita melihat berapa kali dia harus menghindar, dia harus melarikan diri, dia harus bersembunyi dari hadapan seorang Raja Saul. Karena betapa giginya seorang Raja Saul ingin membunuh Daud ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi alasan bagi seorang Daud bagaimana dia mengungkapkan rasa syukurnya setelah dia melewati sebuah jalan yang terjal di dalam hidupnya. Dan ketika dia telah berhasil melewati jalan yang terjal, atau dari bahasanya sendiri, kegelapan pribadinya itu. Setelah dia berhasil melewati semuanya itu, baru dia dapat berkata, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Tuhan Allahku yang membuat pelitaku bercahaya. Dia mengakui bahwa dia bisa seperti itu karena Tuhan. Dia bisa melewati jalan yang terjal. Dia bisa melewati kegelapan hidupnya. Dia bisa melewati lembah yang kelam karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang dialami oleh Raja Daud di sini, sebuah pengalaman yang betul-betul tidak mengenakkan bagi dia. Sampai satu saat dia berkata, hidupnya itu hanya sejengkal jaraknya dengan maut. Hidupnya itu hanya sejengkal dengan maut. Karena dia pernah mengalami bagaimana dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Sehingga dalam benaknya waktu itu, bahwa dia telah berada di dalam lilitan maut. Tali-tali dunia orang mati telah melilit hidupnya. Dia seperti berada di satu lingkaran dunia orang mati. Lingkaran kegelapan hidup. Ini betul-betul jalan yang terjal bagi seorang Daud. Tetapi ketika semuanya itu berakhir, dia mendapati hidupnya, dia mendapati jalannya. Ternyata jalan hidupnya itu kembali bercahaya. Dia mengakui bahwa Tuhanlah yang membuat pelitanya kembali bercahaya. Tuhanlah yang membuat kegelapannya itu berakhir.
sinar dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan menyinari kegelapan hidupnya. Inilah yang dialami oleh seorang Daud. Dia berhasil melewati semuanya itu dan dia mengungkapkan rasa syukur ini kepada Tuhan. Dia mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah yang membuat hidupnya kembali bisa bercahaya. Tuhanlah yang menyinari kegelapan pribadinya. Dia tidak melihat bahwa semua yang terjadi itu karena dirinya, tidak. Dia tahu bahwa itu karena Tuhan. Dia berhasil melewati jalan yang terjal, dia berhasil melewati kegelapan hidup, dia berada di lembah yang kelam, dan semuanya dia berhasil melewatinya. Dia mengakui semua itu karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa melewati tahun kemarin, itu semuanya karena Tuhan. Satu bulan sudah kita berada di 2021 ini, itu juga karena Tuhan. Dan apapun yang akan terjadi ke depan, 11 bulan ke depan di 2021 ini, apapun yang akan kita alami, dan kita berhasil melewati semuanya itu juga karena Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup kita ini, masing-masing pribadi punya pergumulan sendiri-sendiri. Dan harus kita pahami bahwa masing-masing orang punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Jalan hidup manusia itu tidak sama. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam hidupmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jalan hidup kita itu seperti apa? Akuilah bahwa ada Tuhan di dalam jalan hidup kita. Maka Tuhan akan meluruskan setiap perjalanan kita. Kemudian di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata, Amsal 16 ayat yang ke-4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Segala sesuatu dibuat oleh Tuhan untuk tujuannya masing-masing. Jadi semua manusia, setiap individu, Tuhan punya tujuannya masing-masing. Tidak sama. Perjalanan hidup kita manusia, semuanya berbeda-beda. Daud ini hanyalah salah satu contoh di dalam firman Tuhan. Bagaimana perjalanan hidupnya yang berliku. Bagaimana perjalanan hidupnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tidak seperti yang dipikirkan. Mungkin kalau kita melihat, kalau kita menghubungkan dengan keadaan kita, barangkali ada di antara kita yang mengalami kondisi seperti Daud. Kita mengalami kondisi sama seperti Daud. Harus kita akui bahwa kalau kita bisa melewati semuanya itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Itu semuanya karena Tuhan. Mungkin ada juga di antara kita yang berkata, saya hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi kenapa hidup saya seperti ini? Saya harus melewati jalan yang terjal, saya harus mendaki gunung, saya harus turun lembah yang gelap. Daud, kata firman Tuhan, dia disertai oleh Tuhan. Daud disertai oleh Tuhan. Tetapi kenapa dia mengalami kondisi yang seperti itu?
dia tidak pernah duga sebelumnya. Atau mungkin di antara kita berkata begini, dulu sebelum saya setia, sebelum saya rajin ikut Tuhan, saya dulu senang. Tetapi begitu saya ikut Tuhan, kok saya mengalami jalan yang berliku-liku. Kita ingat, kita pelajari dulu apa yang dialami juga oleh Daud sendiri. Sebelum Daud diurapi oleh Nabi Samuel, dia ada di padang menjaga ternaknya. Tidak banyak, hanya sekitar 2-3 ekor. Dia di sana senang, dia jaga domba-domba ini dengan baik. Dia bisa bermain musik, dia bisa bernyanyi, tidak ada tekanan-tekanan. Tetapi begitu dia diurapi oleh Samuel, kata firman Tuhan, mulai saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Apa yang terjadi? Daud menuju ke medan peperangan melawan Goliat, dan dia berhasil menaklukkan Goliat oleh karena Tuhan. Dan setelah dia berhasil melewati itu, apa yang terjadi di dalam pribadi Daud sendiri? Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Sebelum dia diurapi, sebelum roh Allah tinggal di dalam pribadi seorang Daud, dia tinggal tenang di padang, menjaga domba-dombanya. Tenang. Tetapi begitu dia dilantik, begitu dia diurapi oleh Samuel, firman Tuhan berkata, roh Allah berkuasa atas Daud. Dan mulai saat itu, dia harus melewati peperangan demi peperangan. Peperangan dalam hidupnya terus dialami. Dan sampai dia harus berkata, dia seperti ada di dalam lingkungan, ada di dalam lingkaran dunia orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dulunya mungkin hidup senang, kemudian kita iring Tuhan, tetapi yang kita alami tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi ingatlah firman Tuhan, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah seizin Tuhan. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang begitu dalam rahasianya. Maknanya itu begitu luas di pasal yang ke-18 ini. Di ayat yang ke-31 bagian A berkata begini. Adapun Allah jalannya sempurna. Ayat ini mengandung makna yang begitu luas, begitu dalam. Adapun Allah jalannya sempurna. Apa yang dialami oleh seorang Daud, jalan hidupnya itu bukan semata karena manusia, tetapi itu adalah jalan Tuhan bagi seorang Raja Daud. Dia harus melewati itu. Dia harus melewati jalan yang dari Allah itu. Tuhan izinkan dia harus melewati peperangan. Tuhan izinkan dia harus melewati berbagai pergumulan. Tuhan izinkan dia ada di lembah yang gelap. Tuhan izinkan hidupnya itu seperti ada di dalam lingkaran kegelapan. Tetapi ingat firman Tuhan, jalan Allah itu jalan yang sempurna. Setelah semuanya sudah selesai, setelah semuanya sudah berhasil dilewati oleh seorang Daud, ungkapan syukur yang muncul di dalam hidupnya. Tuhanlah yang membuat hidupnya kembali bercahaya. Tuhanlah yang membuat dia, kegelapannya dia itu disinari oleh Tuhan. Sehingga kegelapan itu selesai, kegelapan itu berakhir oleh karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita melihat orang sukses. Kita melihat kisah suksesnya dia. Tetapi kita tidak pernah melihat apa yang pernah dialami sebelumnya. Jangan melihat apa yang ada sekarang, tetapi lihatlah dulu yang pernah dialami oleh orang sukses itu.
Dia merangkak dari nol. Sepak terjangnya itu dari titik awal. Baru dia menjadi seorang yang sukses. Seorang yang kita katakan dia bersinar. Dia seperti bintang sekarang. Dia bersinar. Dia sekarang menjadi seorang yang sukses. Kalau kita menjadi seorang yang sukses, akuilah bahwa itu dari Tuhan, bukan karena kita. Kalau kita menjadi seorang yang berhasil, itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Siapa kita di hadapan Tuhan, bukan siapa-siapa. Tetapi akuilah selalu Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu itu ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kita itu, masing-masing orang itu berbeda-beda. Semuanya langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Apapun yang kita alami, jalan seperti apa yang harus kita lalui, kegelapan pun yang ada di sekeliling kita, ingat, Tuhan izinkan kita melewati semuanya itu, karena Tuhan punya maksud dan rencana. Dan apapun kata orang, apapun yang harus kita katakan kepada Tuhan, ingat, jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, semangat baru, harapan baru, untuk tetap melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, jalan hidup kita masing-masing berbeda-beda. Tetapi ingat, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktu. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Puji Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindulah
urapilah kami ya Tuhan, supaya kami kuat melewati pergumulan hidup ini, supaya kami mampu melewati jalan yang terjal. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 amin, amin. Glory, haleluya. Betapa kami merindukan Roh-Mu ya Tuhan. Betapa kami Tuhan mendambakan kuasa-Mu hadir, tinggal di dalam hidup kami masing-masing. Haleluya. Kuasa
Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan, yang kembali hadir di dalam kehidupan kami hari ini. Seorang Raja Daud boleh bersuka cita, boleh mengungkapkan, meluapkan rasa syukurnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika dia berhasil melewati jalan yang terjal, dia berhasil melewati kegelapan hidupnya ya Tuhan. Saat Tuhan membuat dia kembali menjadi orang yang bersinar di hadapan Tuhan. Dia boleh mengungkapkan hal ini Tuhan, karena Tuhan semua yang membuat dia kembali bersinar. Dia kembali menemukan jalan hidupnya yang sebenarnya. Ketika dia berhasil melewati kegelapan, dia telah berhasil melewati lembah yang kelam. Perjalanannya diatur oleh Tuhan. Tuhan membuat dia berhasil di dalam hidupnya, karena Tuhan menyertai seorang Daud. Terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Masing-masing kami pribadi punya pergumulan sendiri. Tapi kami percaya di balik segala pergumulan itu ya Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kami ini. Kami percaya langkah-langkah hidup kami ini diatur oleh Tuhan. Tuhanlah yang memegang tangan kami, menuntun langkah-langkah hidup kami ini dari hari ke hari, sampai semuanya menjadi indah, sampai semuanya sempurna. Sekalipun kami harus melewati lembah yang kelam, jalan yang terjal, tetapi jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna adanya. Apapun yang harus kami lewati ya Tuhan di sepanjang tahun ini, apapun kondisinya, apapun keadaannya ya Tuhan, jalan-Mu Tuhan adalah sempurna adanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengerjakan di dalam hidup kami ini apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang Tuhan rindukan di dalam pribadi kami masing-masing. Itulah yang akan Tuhan lakukan di hari-hari ke depan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, yang sudah dapat beribadah bersekutu hari ini. Mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka berada yang dapat mengikuti tayangan ini. Berkatilah semuanya ya Tuhan, dengan firman-Mu, dan kuatkan selalu, pimpin senantiasa dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah umat Tuhan dibawa oleh Tuhan kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Kami semakin melihat hal-hal yang masih menjadi rahasia yang Tuhan bukakan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sehat-sehatkanlah jemaat Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan usaha bisnis mereka. Kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mereka boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, yang indah, yang mulia. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, bimbingan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, hari-hari akan datang, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.